Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di acara ini Gila Farming Talk Show. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akini Marcelo. Saya disini sebagai pembawa acara dari talk show ini. Jadi di sini saya mau menjelaskan atau pengen memberitahu kepada kalian semua tentang salah satu bagian dari mata kuliah Green Economy yang berjudul pengertian sumber daya alam dan upaya pelestariannya serta mengurangi eksploitasinya. Jadi karena saya nggak tahu nih pengertian sumber daya alam lebih lanjut atau mungkin eksploitasinya atau bagaimana cara upaya pelestariannya. Jadi di sini saya ingin menghadirkan dua tamu dari Universitas Papua. Jadi kita sambut kepada Lisa dan Nanda. Oke, silakan dulu ada Lisa. Oke, tadi saya sudah bersama saya, jadi saya belum tahu nih yang mana Lisa yang mana. Mungkin boleh perkenalan. Perkenalkan, nama aku Lisa Wardani. Dari mana saya dari Elsa juga. Oh, kita ini ada dari Lisa ya. Iya. Oke, kan saya tahu di situ ada satu ekonomi. Itu pada nanti mesti lebih tema itu adalah pengertian sumber daya alam dan upaya pelestarian serta mengurangi eksploitasi ini. Karena sebagai mahasiswa mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut dari dulu boleh. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, secara umum sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya itu seperti air, hutan, tanah. Yang kedua itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya itu seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral. Karena sifatnya terbatas, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak agar tetap tersedia untuk generasi yang akan datang. Pelestarian sumber daya alam berarti menjaga agar SDM tetap lestari dan berfungsi. Beberapa upaya pelestarian antara lain, yang pertama itu ada konservasi hutan dan tanah melalui reboisasi dan penghijauan. Yang kedua itu ada pengolahan air berkelanjutan dengan efisien pembangunan dan menjaga kualitas air. Yang ketiga itu ada pemanfaatan energi terbaru seperti tenaga surya, angin, dan biomasa. Keempat itu ada reduce, reuse, dan recycle untuk mengurangi limbah dan memaksimalkan siklus penggunaan sumber daya. Terakhir ada menjaga keanekaragaman hayati dengan mencegah eksploitasi berlebihan terhadap flora dan fauna. Dengan langkah-langkah ini kita bisa memastikan sumber daya alam tetap tersedia dan berfungsi secara optimal. Eksternalitas adalah dampak dari suatu aktivitas ekonomi dari pihak lain yang tidak terlibat langsung. Dalam konteks sumber daya alam, eksternalitas negatif yaitu berupa polusi, kerusakan lingkungan, atau eksploitasi berlebihan. Upaya untuk menguranginya antara lain yaitu yang pertama ada internalisasi biaya lingkungan, misalnya pajak karbon agar perusahaan menanggung dampak yang ditimbulkan. Yang kedua, regulasi pemerintah seperti aturan tentang emisi, limbah, dan penggunaan lahan. Yang ketiga, teknologi ramah lingkungan yang lebih efisien dan minim limbah. Yang keempat, corporate social responsibility atau CSR, di mana perusahaan ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan. Dengan cara ini, biaya kerusakan lingkungan tidak ditanggung oleh masyarakat luas, tapi ditanggung oleh pihak yang menimbulkan dampak. Jadi kita telah mendengar dari Lisa tentang topik pada hari ini. Jadi kesimpulan itu bahwa sumber daya alam adalah aset penting yang harus dijaga, dimulai dari pelestariannya dan pengurangan eksternalitas negatifnya, yaitu pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadi mari kita jaga sama-sama bumi ini untuk pelestarian pada generasi mendatang. Oke, karena saya sudah paham juga dan mungkin pemirsa juga sudah paham semua. Jadi kita tutup